Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rizal di channel kita Kawan Bimbong. Nah, kali ini saya ingin membahas putaran bintik. Bintik yang akan saya bahas adalah bintik panjang, long pip, atau bintik bertahan, yang sekarang juga banyak dengan bintik-bintik prosesnya. Sebenarnya antara bintik panjang dan proses itu karakternya hampir sama, cuma mungkin karena diproses efek bolanya lebih menyusahkan lawan, menyiksa lawan, atau jadi racun bagi lawan. Nah, kali ini saya akan coba berbagi mengenai serve bintik yang sederhana, tapi menghasilkan dua jenis bola, yaitu bola-bola benar-benar kosong dengan bola yang ada isinya sedikit. Nah, bila tidak diantisipasi serve ini, maka lawan akan sangat susah sekali untuk membedakannya. Nah, teman-teman, mari silakan simak video berikut ini. Nah, teman-teman, bintik yang saya pegang adalah termasuk kategori bintik panjang yang ya mirip-mirip dengan bintik proses, karena ini juga ada prosesnya. Ini juga saya gunakan hanya untuk berbagi ilmu bersama teman-teman agar tidak bingung melawan bintik proses atau bintik panjang. Ingat, bintik harus kita hadapi, ya. Jadi jangan kita hindari, ya. Jadi untuk menambah kekayaan khasanah pukulan dan permainan kita. Jadi jangan mencibir bintik juga, karena di sana juga banyak yang menggunakan bintik, walaupun mereka standar internasional, dan di sini juga banyak yang menggunakan bintik proses. Tapi tidak masalah, semakin menambah khasanah dan silaturahmi dalam bermain. Nah, serve bintik biasanya ada dua jenis bola yang dihasilkan, yaitu benar-benar bola kosong, dan kedua bola yang ada seminya atau ada backspinnya, ada unsur isinya, underspinnya. Nah, rata-rata untuk menghasilkan unsur backspin yang ada isinya, ketika ditos bed bintik dengan terbuka, ya, di arah jam 12 di atas, ya, benar-benar terbuka berhadapan, benar-benar ditabrak. Ketika ditos, bintik langsung menabrak, ya, bintik langsung menabrak sehingga menghasilkan bola yang ada seminya, ada unsur underspinnya, ya, tidak digesek, langsung ditabrak, ya, impactnya langsung ditabrak. Nah, pada prinsipnya bintik tidak bisa menggesek, ya, untuk bintik panjang tidak bisa menggesek, ya. Jadi benar-benar ketika bola datang dipantulkan langsung ditabrak, ini akan menghasilkan efek bola semi, underspin, ya, ada unsur isinya, sehingga ketika lawan salah mengantisipasi, maka dia ketika mengecop akan naik, mumbul bolanya, atau ketika ditabrak kurang ditarik, kurang diangkat, akan nyungsep, ya. Jadi ditos langsung ditabrak tanpa ada unsur geseknya, langsung ditabrak, ditos langsung ditabrak seperti ini. Langsung ditabrak. Nah, untuk yang keduanya, ketika ditos, kita melakukan serve seperti back, ya, serve seperti backspin. Tapi bola yang dihasilkan dengan bintik panjang ketika serve itu adalah kosong, sehingga ketika lawan salah mengantisipasinya, mengecopnya akan mumbul, ya, dan sangat membahayakan. Teman-teman harus paham, ketika menggesek seperti kita menggesek bola dengan karet licin, maka di bintik akan menghasilkan bola yang kosong, bola benar-benar kosong, no spin, ya, kalaupun ada spin, sedikit spin, top spinnya, ya. Jadi ini harus dilatih. Nah, seperti biasa dulu kita melakukan serve backspin, untuk melakukan serve backspin di bintik panjang sama, tapi hasilnya berbeda, yaitu hasilnya menghasilkan bola kosong seperti ini. Ini akan menghasilkan bola kosong. Jadi bola ditos, kemudian digesek saja, digesek. Karena bintik panjang tidak menghasilkan putaran, maka bola yang datang adalah
bola yang akan sampai ke lawan adalah bola kosong. Oke, mari kita saksikan prakteknya berikut ini. Berikut ini adalah contoh serve yang dilakukan dengan cara menggesek atau seperti serve backhand pada kondisi karet licin. Cuma bedanya ini adalah kebalikan daripada karet licin. Bintik panjang ketika melakukan serve ini, maka bola yang dihasilkan adalah benar-benar kosong, bola yang tidak mempunyai putaran. Nah, apabila lawan salah mengantisipasi bola ini dengan cara mengecop atau mengepush, maka dipastikan bola akan mumbul tinggi, bahkan bisa keluar dari bidang meja. Nah, ini sangat menguntungkan serve ini. Serve ini juga bila lawan salah mengantisipasi dengan topspin, dengan powerful atau sudut kemiringan yang salah, maka dipastikan bola akan keluar. Serve bintik dengan model seperti ini akan menghasilkan bola yang ada unsur underspinnya atau backspinnya, atau disebut orang dengan bola semi. Ketika lawan salah membaca dengan terlalu memukul bernafsu, maka bolanya akan jatuh, atau dengan cara topspin yang gegabah akan membuat bolanya nyungsep atau keluar. Ini adalah contoh ketika lawan benar mengantisipasi serve semi ini. Serve bintik ini unsur underspinnya ada, maka lawan dapat melakukan chop atau push dengan sudut bednya yang tidak terlalu terbuka, sehingga bola tidak mumbul, tidak naik, tidak keluar dari bidang meja lawan. Nah, itu dia tadi adalah contoh-contoh bagaimana menggunakan bintik untuk melakukan serve. Dan kita juga yang menerimanya mungkin akan bisa mengantisipasinya setelah kita tahu jenis bola yang dihasilkan oleh bintik panjang ketika melakukan serve. Nah, teman-teman silahkan dilatih terus agar menguasai bintik. Ingat, bintik tidak untuk ditakuti, dicemoohkan, tapi untuk dihadapi dan dipelajari agar suasana kasanah tenis meja semakin indah. Sampai ketemu lagi bersama kita di channel Konpipok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.